Sebab sekali lagi saya katakan tadi, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu ingin keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalannya. Perahu itu tidak mau jalan di atas daratan. Iya. Segala sesuatu harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan jalannya. Lihat Rasulullah SAW. Beliau tidak berlomba-lomba dan tidak meminta, tidak melakukan mendesak orang-orang pembesar Quraisy, tidak mendesak Abu Jahal, Abu Lahab supaya mereka dibiarkan menegakkan syariat. Beliau berdakwah kepada manusia, menanamkan tauhid. Dengan sendirinya Allah memuliakan dia dengan khilafah Islamiyah. Dengan sendirinya. Itu otomatis. Iya. Dan ini suatu ibrah, pelajaran yang harus dipahami. Yang harus dipahami. Ya. Jadi sikap kita di dalam menyikapi hal ini seperti yang disebutkan. Kita senang, cuman di dalam prosedur pelaksanaannya bagaimana? Ya. Kemudian apa dari syariat Islam itu yang ingin ditegakkan? Ini juga butuh detailkan. Kemudian bagaimana situasi masyarakat kita? Ya. Allah musta'an. Kemudian di sini ada pertanyaan lain, apa hukum menisbahkan diri pada nama-nama Islam selain Salafi, Ahli Sunnah dan sebagainya? Tadinya kaum muslimin itu cuma satu nama, Muslim, Islam, itu saja. Walladzi sammakum al-muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian kaum muslimin. Tapi setelah munculnya bid'ah, adanya orang-orang muslim yang mengaku dirinya Islam tapi menyelewengkan ajaran agama, maka mulai para ulama yang masih memahami Islam yang benar itu membedakan antara orang yang salah dengan penamaan yang mendekati syariah. Berkatalah Ibnu Sirin, kunna la nas'alu an rijal. Kami dulu tidak pernah tanya tentang rawi-rawi. Ya. Falamma waqa'atil fitnah, begitu sudah terjadi fitnah, maka kami mulai tanya rawinya. Siapa yang membawakan hadits ini? Sebutkan nama orang yang menyampaikan. Dilihat, kalau orang yang menyampaikan ahli sunnah, diambil haditsnya. Kalau dia bukan ahli sunnah, tidak diambil. Nah, mulai penamaan ahli sunnah. Artinya orang yang ikut kepada sunnah. Jadi ini penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah, salafiyah, salafi. Kemudian penamaan Taif al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah. Ini semua penamaan ada dalilnya dari syar'i. Semuanya menggambarkan Islam yang hakiki, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Jadi kalau ada fanatisme kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Ya. Kalau harus merujuk kepada suatu, merujuknya pasti kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada pimpinannya pasti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu? Tapi berbeda dengan penisbatan kepada penamaan lain. Dia nisbatkan dirinya kepada kelompok A atau kelompok B, atau partai A, atau partai B, pasti kembali kepada kelompok tersebut atau partai tersebut, ya kan? Kalau kembalinya kepada itu, ini artinya memecah belah umat Islam. Iya. Dan ini adalah suatu perkara yang tercela dan sangat diharamkan di dalam syariah. Kita diperintah untuk bersatu di atas kitab Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan kita dilarang dari berpecah. Wala takunu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti selain dari itu, dari jalan-jalan yang lain yang akan memecah kalian dari jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, kamu wahai Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka. Nabinya disuruh berlepas diri dari mereka. Perpecahan adalah cirinya orang-orang musyrik. "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin,
dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Ya. Ini buktinya. Sekarang nisbah kepada jamaah ini. Pasti kalau ditegur, misalnya pimpinan jamaahnya marah karena pimpinannya dikritik. Ini apa namanya? Inilah namanya fanatisme. Ya. Kalau memang pimpinan jamaahnya salah, diterangkan sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kenapa dia harus marah? Harusnya kan dia benar kalau memang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tatkala seorang itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mungkin Rasulullah disalahkan, ya kan? Iya. Pasti benar dalam segala sesuatu. Karena itu tidak boleh menisbahkan dengan penisbatan-penisbatan lain, sebab ini adalah perkara yang bisa merusak persatuan kaum muslimin dan menimbulkan perpecahan di tengah mereka. Apa hukum murabbi perempuan? Ya, murabbi maksudnya. Apa itu murabbi? Murabbi itu apa? Artinya, murabbi itu kalimat bahasa Arab, artinya pembimbing, pembina. Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, apa hukum perempuan yang menjadi pembina? Jawabannya apa? Kan bagus saja. Kan begitu. Seorang perempuan menjadi guru, mengajar, membimbing anak-anaknya, atau ada orang yang dia bina, tidak apa-apa, bagus. Ya, suatu hal yang bagus. Tapi yang salah di sini adalah penamaan orang-orang yang diinginkan dengan istilah murabbi ini. Punya kriteria tersendiri, lebih khusus. Ya, mengajar di luarnya sama dengan dalamnya. Kenapa pelajarannya si A tidak boleh diterima oleh pelajarannya kelompok B? Ini menunjukkan ada hal-hal yang aneh di belakang. Nah, itulah yang dikatakan oleh sebagian para ulama, "Idza ra'aitum qauman yatanajawna dunal 'ammah fa'lamu annakum 'ala ta'sisi dhalalah." Apabila kamu melihat satu kaum mereka berbisik-bisik di atas suatu perkara, ada sebagian orang tidak diikutkan, maka ketahuilah mereka di atas membentuk suatu kesesatan. Ya. Dan ini ada yang seperti ini. Dan sekali lagi sangat disayangkan, ini termasuk masalah yang banyak memecah belah umat Islam. Harusnya para dai itu menampilkan Islam itu adalah Islam yang jelas, terang. Tidak ada yang disembunyikan. Apa yang saya bicarakan di sini cocok untuk dibicarakan di tempat lain. Ya. Tidak perlu disembunyikan. Kalau memang itu kebenaran, disampaikan. Tapi tatkala ada hal-hal rahasia berkaitan dengan kelompoknya, tidak boleh disampaikan. Inilah bentuk hizbiyah, fanatisme yang memecah belah kaum muslimin. Ya. Dan menyebabkan hilangnya persatuan di tengah mereka. Dan yang seperti ini hendaknya ditinggalkan, sebab itu adalah perkara yang tercelah. Ya. Perkara yang tercelah. Jadi pertanyaan yang pertama tentang penegakan hukum, ya, tentang penegakan hukum. Yang menegakkan hukum itu bukan setiap orang. Yang menegakkan hukum adalah penguasa. Dan ini kaidah tetap di dalam syariah. Sebab Nabi SAW bersabda, dan ini kalimat bukan dari kantong saya, bahwa menegakkan hukum itu adalah penguasa. Ini dari Nabi SAW. Beliau berkata, al-imamu junnah. Seorang pemimpin itu adalah tameng. Yuqatalu min wara'i. Berperang di belakangnya. Jadi dia mengatur segala sesuatu. Karena itu disebut di dalam beberapa buku fikih, kesepakatan di kalangan para ulama bahwa tidak ada yang menegakkan syariat kecuali penguasa. Maksudnya penegakan hukum-hukum, potong tangan dan lainnya, itu adalah hak penguasa. Kalau penguasa tidak melakukannya, maka itu urusan penguasa dengan Allah. Iya. Adapun manusia, makhluk yang lainnya,
yang mereka mendambakan, ya, sudah menasihat penguasa supaya menerapkan, tapi mereka tidak menerapkan, tidak berusaha untuk menerapkannya, maka sudah lepas tanggung jawab orang yang berusaha menasihati. Jadi kalau misalnya tidak ada penerapan hukum, bagaimana orang yang melanggar dia ingin bertobat? Ya, jawabannya dia bertobat pada dirinya. Pada saat hukum diterapkan saja dan seseorang itu ingin bertobat tanpa ditegakkan hukum, itu diizinkan oleh syariah. Bahkan Nabi kadang menganjurkan. Pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang, ini hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan masyhur di dalam buku-buku yang berkaitan dengan masalah peradilan. Berkata, ya Rasulullah, saya telah berzina, tegakkan hukum atas saya. Ya. Rasulullah berpaling, tidak menjawabnya. Sebab orang ini tidak diketahui asalnya, ya kan? Dia datang mengaku. Ya. Karena ada cara tobat yang lain, maka beliau berpaling. Mungkin cara tobat yang lain yang cocok bagi dia. Datang lagi orang tersebut. Nabi berkata, mungkin kamu cuma pegang saja, ya, tidak ini. Ya. Katanya, saya melakukannya ya Rasulullah. Tegakkan hukum atas saya. Beliau berpaling. Sampai ketiga kalinya, beliau tanya, apakah orang ini orang yang berakal? Maksudnya orang ini waras atau tidak? Ya, seorang hakim mulai memeriksa hukum. Maka dikatakan dia waras, ditanya dari mana. Kemudian setelah itu baru ditegakkan hukum atasnya, dirajam. Sebab dia melakukan zina setelah dia menikah. Hukumnya adalah dirajam, dilempar dengan batu kecil sampai mati. Itu hukumnya. Ya. Jadi sisi pendalilan kita di sini, Nabi memberikan pilihan lain. Memberikan pilihan lain. Karena itu para ulama di dalam masalah orang yang bertobat dari suatu dosa, suatu pelanggaran hukum, dan harusnya dia untuk pelanggarannya ini dia dibunuh, ya, para ulama merinci. Ya. Misalnya orang terjatuh dalam zina dan dia sudah berkeluarga, sudah menikah, harusnya dirajam sampai mati. Ya. Kalau tidak ketahuan, maka di sini dilihat keadaannya. Kalau dia takut, khawatir dirinya akan jatuh lagi ke perbuatan zina itu, maka bagusnya diserahkan dirinya supaya dijatuhkan hukum, agar supaya dia tidak terjatuh lagi dalam perbuatan dan hapus dosanya. Iya. Kalau memang dia yakin dirinya tidak akan kembali lagi dan bisa istiqamah, maka dia menutupi dirinya, itu lebih baik. Sebab Allah menyenangi orang yang menutupi dirinya. Iya. Maka hukum itu perlu saya kasih juga kaidah umum di sini. Syariat kita itu banyak nas, Al-Quran, Sunnah. Ada hadis kadang mirip dengan ini. Ada sebagian nas harus ditinjau dengan nas yang lain. Bukan satu nas saja diambil kemudian dijadikan sebagai landasan. Tidak seperti itu syariat. Suatu hukum dikeluarkan itu setelah mengumpulkan seluruh nas secara konteks maupun secara makna. Iya. Di dalam bab itu ataupun di bab-bab lainnya. Karena itu tidak sembarang orang yang bisa menyimpulkan seperti ini, bukan orang sembarangan yang cuma baca satu bab, dua bab, kemudian menyimpulkan. Tidak, dia harus menguasai semuanya, ya, sehingga bisa menyimpulkan dengan sangat mudah. Dan orang-orang yang seperti ini sulit di zaman ini. Dan ini yang menjadi syarat orang-orang yang menegakkan hukum, menjadi qadhi. Ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada memang penegakan hukum, ya, maka dia tutupi dirinya sepanjang yang tidak tahu. Tutupi dirinya, bertobat kepada Allah. Kalau memang dia mencuri, ya, harta yang dia curi itu, kalau dia masih tahu orangnya, dikembalikan hartanya. Sudah lepas dosanya. Ya. Kembalikan hartanya, lepas dosanya. Sepanjang dia bertobat kepada Allah, bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya, dikembalikan harta orang tersebut, selesai. Kalau orangnya tidak ditahu siapa, maka dia bersedekah, ya, beramal dengan amalan yang baik,
agar supaya kejelekannya tertutup oleh kebaikannya. Syariat menunjukkan banyak jalan. Tidak kaku syariat kita, penuh dengan kemudahan. Saya kira pertanyaan yang kedua juga sudah terjawab ya. Ada hukum apa ya? Transplantasi cangkok mata atau kornea. Ini pembahasan tentang masalah ini butuh satu uraian fikih meluas. Iya. Jadi kalau kita mau bikin uraian, harus bikin muhadarah dulu, ceramah umum lagi. Ya, tentang masalah ini. Sebab ini masalah punya banyak cabang. Dan majma' fikih internasional sekarang dari berbagai dunia itu sudah membicarakan masalah yang seperti ini. Pertama dari sisi bentuknya, itu ada bentuk-bentuknya seingat saya di menurut orang-orang yang ahli dalam masalah ini. Kemudian penentuan hukum syar'inya juga ada hukum tersendiri. Ya. Misalnya untuk pencangkokan tersebut, kornea matanya diambil dari mana? Masa diambil dari matanya orang yang masih hidup? Kan biasanya diambil dari orang yang sudah mati misalnya. Orang yang mengambil dari orang yang sudah mati, boleh atau tidak? Nah ini hukum lagi dibahas di sini. Ya. Kemudian pertimbangan yang lain ada pembahasan dari sisi pertimbangan maslahat dan mafsadatnya. Ya. Sekiranya ini masalah terlalu simpel kalau dipertanyakan seperti ini. Ya. Salat berjamaah diimami oleh ahlul bid'ah. Bagaimana sebaiknya? Ya. Pertama, ahlul bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada bid'ah yang mengkafirkan keluar dari Islam dan ada yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan keluar dari Islam, ini tidak boleh salat di belakangnya, sebab artinya salat di belakang orang kafir. Apa hukum salat di belakang orang kafir? Tidak syah, kan begitu? Iya. Kalau bid'ahnya bid'ah mengkafirkan, seperti sebagian kelompok yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Iya. Ini dianggap kelompok yang kafir keluar dari Islam. Nah, tidak boleh salat di belakangnya. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah yang tidak mengkafirkan keluar dari Islam, maka hukum salat di belakangnya syah. Salat di belakangnya adalah syah. Tapi kalau dia cari imam yang lain, imam ahli sunnah yang baik, tidak ada bid'ahnya, maka itu lebih bagus dan lebih afdal. Iya. Dalilnya adalah hadis saya lupa nama sahabat yang meriwayatkannya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yusalluna lakum, fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka akan ada nanti para imam, para penguasa mengimami kalian. Jadi mereka ini disebut mengundurkan solat, tidak benar solatnya. Ya, apa kewajiban kita? Nabi berkata, kalian solat bersama mereka. Kalau mereka benar solatnya, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Kalau apakah pada setiap masjid harus ada hijab antara laki-laki dan perempuan? Tidak harus ya. Tidak harus ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Perempuan safnya paling belakang. Iya. Dan ini termasuk kesalahan yang sangat banyak terjadi. Ya, karena perempuan safnya di depan sekali. Dan itu salah. Sebab dikatakan dalam hadis, dikatakan di dalam hadis, sebaik-baik saf adalah safnya, sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depannya. Ya.
Dan sejelek-jelek saf lelaki adalah yang paling belakang. Ya. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Dan sejelek-jelek saf perempuan adalah yang paling depan. Ya. Ini dalam hadis yang sahih. Karena itu perempuan harusnya dia paling belakang safnya. Jadi kalau ada perempuan yang ikut berjamaah, dia di paling belakang. Satu baris. Kalau ada baris kedua datang, lompat ke depannya, bikin baris kedua di depan. Begitu caranya. Ya. Sebab saf perempuan itu paling bagusnya di belakang. Kemudian perempuan tidak boleh dilarang ke masjid. Walaupun solatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada solatnya di masjid. Ya. Jangankan di masjid ini, di masjidnya Nabi SAW di Madinah, solatnya perempuan di rumahnya lebih baik. Sampai Nabi SAW di masa hidup beliau berkata, solat kalian wahai perempuan di kamar kalian itu lebih baik daripada solat kalian di rumah kalian. Maksudnya di ruang selain kamar khusus kalian. Dan solat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada solat kalian di masjid khusus untuk kalian. Dan solat kalian di masjid khusus untuk kalian itu lebih baik daripada solat di masjidku, kata Nabi SAW. Ya. Cuman banyak dari kalangan perempuan tidak mengetahui ini. Kenapa perempuan dianjurkan solat di rumah? Ya, sebab Nabi SAW bersabda bahwa fitnah, kata beliau, "Ma ra'aitu fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali min fitnatin nisa." Saya tidak melihat fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dari fitnah perempuan. Dan juga dari etika, perempuan datang ke masjid, kalau dia datang ke masjid, begitu salam langsung bubar, tidak duduk lama-lama. Ya, zikirnya di rumah mereka. Ya. Karena itulah Nabi SAW kalau beliau salam, beliau membaca zikir sedikit, setelah itu baru balik. Setelah perempuan sudah panjat pergi. Ya. Demikian. Ini diantara tuntunan-tuntunan. Sebenarnya tuntunannya tertera di dalam kitab-kitab yang sangat dipercaya oleh umat Islam. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun hijab di masjid, boleh dihijab. Iya. Kalau dalam salat. Sebab ini sifatnya bukan suatu yang dianggap terulang, continue. Ya. Jadi boleh dihijab. Kalaupun tidak dihijab itu juga tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dalam pelajaran misalnya umum dan banyak orang di situ, atau suatu kebiasaan dari perempuan datang hadir terus menerus, maka yang sepertinya harusnya dihijab. Kalau memang hadir terus menerus. Iya, di suatu masjid harusnya ada hijabnya supaya aman dari fitnah. Bagaimana hukum salat pada Jumat subuh dengan sujud tilawah? Ya. Di Jumat subuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di diambil dari mana? Diambil dari pembahasan ulama fikih. Kemudian disisipkan oleh para penulis Quran yang menuliskan Quran. Jadi kalau asalnya diambil dari pembahasan fikih, pembahasannya dibahas secara fikih. Jangan ada yang berdalilkan, loh, bukankah di mushaf tertulis 15? Kalau gitu kita sujud 15. Belum tentu. Iya. Ternyata setelah diperiksa
dari 15 tempat sujud ini tidak ada yang kuat dalilnya kecuali 4 tempat saja. Termasuk di dalam surah As-Sajdah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri menyebutkan bahwa haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Masahib dan sanadnya lemah. Ya. Sujud tilawah yang kuat hanya dalam 4 tempat saja. Satu di surah Shad. Ada ayat itu fakharra raki'an wa anab. Sampai situ. Iya. Itu di surah Shad. Surah Shad, surah nomor 37. Yang kedua di surah An-Najm, di akhir surah. An-Najm surah 53 ya? Oh, saya salah 53. Surah Qaf 50, berarti An-Najm 53. Ya. Kemudian yang ketiga di surah Al-Insyiqaq, di juz Amma ini. Kemudian yang keempat di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhir surah. Lucunya, banyak masyarakat kita kalau di Alif Lam Mim Sajadah, dia sujud, tapi begitu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhirnya enggak sujud. Padahal di sini hadisnya jelas-jelas sahih. Iya. Hadisnya jelas-jelas sahih. Ini 4 tempat. Ya, adapun di Jumat subuh itu hadisnya lemah. Maka kalau ada yang sujud berdalilkan dengan nas Quran, kita tidak ingkari. Ya, kita tidak ingkari. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya memilih tidak sujud, sebab tidak ada tuntunan dari Nabi sujud di situ. Kenapa saya katakan tidak diingkari? Sebab ada sebagian sahabat yang sujud memang di situ. Ya, dinukil dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkil al-Athar. Apakah salat jahar dapat dikecilkan dan salat zuhur dan asar dapat dijaharkan? Pertama, menjaharkan qiraah itu hukumnya sunnah. Perlu diketahui hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau dia suatu saat tidak menjaharkan, tidak masalah. Ya. Misalnya dia salat sendiri, dia tidak jaharkan, tidak masalah, hukumnya sunnah. Dipahami? Sekarang sisa menjaharkan, boleh. Salat yang tidak dijaharkan, bolehkah dia jaharkan? Jawabannya boleh kadang-kadang, pada sebagian ayat saja, ketika membaca surah. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana dalam beberapa riwayat, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan selain dari keduanya, Nabi pernah membaca beberapa ayat. Ketika membaca surah, beliau keraskan beberapa ayat, didengar oleh jamaah. Ya, dengar oleh jamaah. Tapi ini kadang-kadang, kadang-kadang, bukan terus-menerus. Bagaimana hukum tentang mihrab pada suatu masjid? Mihrab ini kalau kita buka sejarah, mihrab mulai ada di abad ke-6 Hijriah. Iya. Kira-kira apa persepsi jamaah kalau munculnya di abad ke-6? Kita harus berpikir, masa di zamannya Nabi tidak ada? Ya kan? Para sahabatnya dari melakukan, murid-muridnya dari melakukan, para ulama setelahnya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, seterusnya dari melakukan. Baru di abad ke-6 ada. Kira-kira ini tuntunan apa enggak? Sekian banyak a'immah ya tidak mengetahui hal ini. Kan aneh ya. Karena itu para ulama mengingkari tentang adanya mimbar-mimbar. Atau bukan mimbar ya, mihrab-mihrab. Imam Suyuti, ya, ini nama imam terkenal. Imam Suyuti punya karya yang sangat banyak. Tapi beliau juga terkenal terlalu bergampangan di dalam menguatkan hadis lemah. Terkenal beliau. Ya, kalau antum baca buku-bukunya Imam Suyuti, hati-hati. Beliau bergampangan menyebutkan hadis lemah.
Imam Suyuti ini bersambangan dengan dia digolongkan sebagai ulama yang bergampangan. Beliau menulis satu buku khusus tentang bid'ahnya mihrab. Kira-kira bagaimana pendapat jamaah terhadap ulama yang lain? Kalau Imam Suyuti saja yang bergampangan mengatakan bid'ah, apalagi yang lainnya. Iya. Kalau ada yang berdalilkan, loh, kan di masjid Nabawi kan ada mihrabnya. Iya. Maka jawabannya, iya, bahwa perbuatan orang yang atau perbuatan yang terjadi setelah zaman Rasulullah SAW itu tidak terhitung. Ya. Setelah masa Rasulullah dan para sahabatnya tidak terhitung lagi. Sebab andai kata hal tersebut ada, dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Dan mihrab itu mulai ada sekali lagi, mulainya di abad ke-6. Itu asal usulnya. Ya Allah Ta'ala. Dilakukan puasa Senin Kamis atau puasa putih. Nah, apa itu puasa putih? Nah, puasa putih itu istilahnya Ayyamul Bid. Ya. Ayyamul Bid itu apa? Tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan. Itu tanggal. Ya, 3 hari ini dikatakan Ayyamul Bid. Puasa putih kalau di Indonesia kan. Bukan artinya puasa putih dalam istilahnya sebagian orang. Puasa putih dia makan nasi putih saja. Ya. Bukan itu yang diinginkan ya. Puasa 3 hari berturut-turut. Ya, itu maksudnya puasa putih. Tanggalnya tanggal apa ini? Hijri atau tanggal Masehi? Siapa tahu yang pahami tanggal Masehi. Ya. Jawabnya tanggal Hijrah. Ya. Tanggal Hijri. Ya, sekarang kita masih di bulan Muharram ya. Masih di Muharram, di akhir ya? Atau sudah mulai masuk Safar? Sudah masuk ya? Sudah masuk Safar. Ya. Baik. Itu puasa putih. Yang mana yang lebih utama? Jawabannya tertera dalam suatu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As. Bukan Abdullah bin Amr bin As, ayahnya Amr bin As yang bertanya. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Katanya Rasulullah, saya mampu untuk berpuasa. Tunjukkan puasa yang paling baik. Kata beliau 3 hari dalam sebulan. Nah ini. Katanya Rasulullah, saya mampu lebih baik dari itu. Kata Nabi, Senin Kamis. Iya. Berarti Senin Kamis lebih utama dari Ayyamul Bid. Ya. Katanya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Ya. Karena beliau puasanya Nabi Daud. Tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Sehari puasa, sehari buka. Puasanya Nabi Daud. Tapi Abdullah bin Amr bin As memaksa ingin lebih dari itu. Yaitu puasa setiap hari. Ya. Maka akhirnya diizinkan sama Nabi. Sudah kamu puasa setiap hari. Ya. Ya akhirnya beliau sendiri ketika sudah tua. Mulai menyesal dengan permintaannya. Iya. Puasa setiap hari. Demikian. Jadi kesimpulannya, ya dari nas tadi puasa Senin Kamis itu lebih utama, ya. Dan bisa digabungkan sebenarnya. Dia puasa Senin Kamis, begitu sampai Ayyamul Bid, dia puasa juga 3 hari. Puasa 3 hari, ya. Setelah itu lanjut lagi Senin Kamisnya, ya. Bagaimana hukum orang yang membeli kendaraan baru dan memanggil orang yang tertentu untuk memberikan keselamatan atau dibaca-bacai? Apakah ini salah satu bentuk kesyirikan? Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Iya. Pertama ini keyakinan di tengah masyarakat dan subhanallah merata. Iya, enggak tahu asalnya dari mana. Iya. Kalau istilahnya orang Makassar katanya dipasili. Kan begitu ya? Saya nggak salah ya? Saya jawab ya? Hah? Berapa? Oh begitu? Iya. Ya jelas. Maksudnya begitu. Kalau membeli ini, ada dulu dilakukan apa gitu. Ya. Alasan tertentu.
Ya, sebenarnya kalau dilakukan atau manggil orang, dia sendiri sebenarnya mampu untuk melakukan seperti itu. Kenapa bukan dia sendiri saja, ya kan? Kenapa harus manggil orang lain? Ini sisi yang pertama, letak kesalahannya. Tapi di sini pertanyaannya, kita sudah tahu itu salah, ya kan? Tidak benar. Apakah ini syirik akbar atau syirik asgar? Iya. Syirik akbar atau syirik asgar? Ini pertama bisa terhitung ke khurafat dan bid'ah. Ya, menghitung dia syirik belum tentu. Dilihat keyakinannya. Kalau dia memandang dengan dilakukannya hal tersebut bisa menjadi sebab tertolaknya bala, itu hukumnya syirik asgar. Kalau keyakinannya seperti itu, hukumnya syirik asgar. Iya. Dalam suatu kampung rata-rata penduduknya orang berpengetahuan agama, bahkan 50% penduduknya sarjana agama. Tetapi masjidnya sepi dalam sholat jamaah. Bagaimana hal ini? Saya juga tidak tahu bagaimana hal ini. Kan mengherankan, kok bisa seperti itu? Ya. Harusnya mereka belajar agama, dia lebih paham dari yang lainnya dong, kan begitu? Ya. Masjidnya harusnya lebih ramai, lebih makmur. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kembali kepada orang-orangnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Allah Ta'ala. Bagaimana hukum orang-orang yang membawa bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang kafir atau orang-orang muslim, seperti yang terjadi di Irak? Iya. Bukan terjadi di Irak saja, di Indonesia juga terjadi, ya kan? Kenapa anda ditanya seperti yang terjadi di Indonesia? Kok jauh-jauh ke Irak? Iya. Pertama, di sini dia tanya hukum bom bunuh diri. Dia sudah hukumi bunuh diri. Apa hukumnya bunuh diri dalam Islam? Adalah dosa besar bunuh diri, ya kan? Ya. Beda dengan orang yang terjun di medan tempur, kemudian dia terbunuh di situ. Itu bukan bunuh diri namanya berjihad, mati dalam pertempuran. Ya. Kalau yang seperti ini diinginkan, sekarang kita harus mengurai apa makna jihad itu. Ya. Sekarang pemahaman jihad ini termasuk masalah yang banyak diselewengkan oleh orang-orang. Sampai ada masalah sedikit pun jihad. Sampai sunatan masal dibilang juga jihad. Syailah. Ya. Bagian dari jihad. Ya. Memberantas kemungkaran, ya juga jihad. Ya. Baik, sekarang apa itu jihad? Ya. Ini perlu dirinci. Jihad itu dengan makna umumnya, jihad terbagi 4. Ini saya uraikan dulu. Jihad makna umum, supaya seluruh jamaah punya gambaran apa itu jihad. Jihad terbagi 4 makna umumnya. Ada namanya jihad melawan diri sendiri. Ya. Bagaimana itu jihad melawan diri sendiri? Nabi bilang, al-mujahidu man jahada nafsah. Seorang mujahid yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Berarti dinamakan berjihad. Bagaimana seorang berjihad melawan dirinya? Satu, dia berjihad melawan dirinya dengan menuntut dirinya supaya belajar ilmu agama. Satu. Yang kedua, dia berjihad terhadap dirinya supaya dirinya ini beramal terhadap ilmu yang dia lakukan. Yang kedua, dia berjihad pada dirinya supaya dirinya mendakwakan ilmu yang dia sampaikan setelah dia amalkan. Kemudian yang keempat, dia bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Ini jihad pada diri sendiri. Jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Iya. Jihad melawan syaitan. Syaitan secara umum punya 2 senjata. Tidak ada senjata ketiganya. Iya. Apakah itu syubhat atau syahwat? Itu saja. Apa itu syubhat? Memberikan kerancuan dalam agama seseorang, dibuat kacau pemikiran agamanya. Ya. Dan ini lebih mengerikan daripada syahwat. Kalau syahwat diberikan keinginan-keinginan maksiat. Ini 2 senjatanya syaitan. Tidak ada senjata ketiganya. Ya, namanya syaitan lemah juga sebenarnya. Ya. Maka
Untuk orang yang beriman telah disebutkan jihad melawan syaitan dengan dua senjata ini juga pakai dua senjata. Disebut dalam ayat Al-Quran. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka sebagai para pemimpin di dalam agama. Kapan itu? Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini dua senjata disebut. Mereka jadi pimpinan dalam agama dengan kesabaran, satu. Yang kedua, tatkala mereka berilmu dengan ilmu agama sehingga mereka tergolong orang-orang yakin terhadap agamanya. Jadi dengan ilmu dan kesabaran. Dengan ilmu tidak mungkin syaitan memberikan syubhat. Kan begitu? Kalau dia bersabar, maka dia tidak akan tergoda jatuh ke dalam maksiat. Ini dua senjata menghadapi syaitan. Jihad yang ketiga, jihad melawan orang-orang munafik. Iya. Dan ini kadang jihad dengan lisan, kadang dengan tulisan, kadang dengan fisik. Kemudian yang keempat adalah jihad melawan orang-orang kafir. Ah, inilah yang kita akan rinci di sini. Pembagian jihad melawan orang kafir. Iya. Jihad melawan orang kafir itu terbagi dua. Ada namanya jihadul mudafa'ah, dan ada namanya jihad al-hujum. Jihadul mudafa'ah itu namanya jihad membela diri. Jihad membela diri. Seorang muslim diserang, atau kaum muslimin diserang oleh musuh. Mereka membela diri. Nah, ini namanya mereka jihad mudafa'ah, membela dirinya. Iya. Jihad yang kedua itu namanya jihad menyerang. Kaum muslimin menyerang negeri kafir. Iya. Jihad yang seperti ini disyariatkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Syarat yang kedua, kaum muslimin harus punya kepala negara yang memimpin jihad, bukan orang per orang yang menyerukan. Kemudian syarat yang ketiga, kaum muslimin harus punya kekuatan. 3 syarat. Karena itu Nabi ketika di Mekah tidak diperintah beliau berjihad. Bahkan beliau ketika di Mekah diperintah supaya menahan tangan. Nanti begitu pindah ke Madinah, sudah terbentuk khilafah Islamiyah. Kaum muslimin sudah punya wilayah kekuasaan. Nabi pimpinannya sudah punya kekuatan. Mulai mereka melakukan jihad fi sabilillah, menyerang orang-orang kafir. Dipahami? Sekarang kita harus, sebelum menguraikan tentang hukum bom ini, kita tinjau dulu jihad yang ada sekarang, jihad apa bentuknya. Iya. Sekarang misalnya orang yang melakukan peledakan bom di Bali atau ini, katanya jihad kita, orang-orang kafir. Ya. Sekarang dia katakan jihad melawan orang kafir. Sudah, kita tancap ucapannya. Jihad melawan orang kafir dalam syariat terbagi 2. Kamu jihad dari sisi yang mana? Kalau dikatakan jihad membela diri tidak benar, sebab dia yang duluan menyerang. Ya kan? Bisa nggak dikatakan membela diri? Hah? Tidak, dia duluan menyerang. Kalau begitu, kamu bukan jihad membela diri. Sekarang sisa jihad menyerang. Sekarang benarkah kamu dikatakan jihad menyerang? Terpenuhikah syaratnya? Sekarang kita tanya, mana pimpinan negaramu? Tidak ada pimpinan negaranya kecuali pimpinan negara bawah tanah. Iya. Negara tikus yang berada di bawah tanah. Ya. Buktinya mereka melakukan peledakan, ya dicari sana sini. Kan begitu. Iya. Kemudian yang kedua, mana wilayahnya? Tidak ada wilayahnya. Yang ketiga, mana kekuatannya? Tidak punya kekuatan. Iya. Tidak punya kekuatan. Kalau begitu tidak tergolong ke jihad melawan orang kafir. Ya kan? Berarti ini bukan dalam pengertian jihad. Begitu saja dalam mengategorikan. Ini saya ringkas ya pembahasan. Bagaimana dengan? Jadi kita kembali ke alasannya. Ya. Kemudian orang kafir terbagi 4. Orang kafir itu bukan satu jenis saja. Orang kafir ada 4 macam. 3 macam dari macam orang kafir tidak boleh dibunuh.
Satu saja yang boleh dibunuh. Iya. Ada kafir orang kafir Mekah. Iya. Dilarang. Diharamkan dalam syariat. Bahkan Nabi mengancam dengan ancaman kalau orang kafir dibunuh kok tidak mencium baunya surga. Ya. Disitulah letak keadilan Islam. Sebab sudah terjalin perjanjian. Umat Islam itu bukan penipu, bukan pengkhianat, melanggar janji. Ya. Mereka dibimbing untuk bersikap adil. Kalau sudah berjanji tidak melakukan, tidak melakukan. Begitu. Makanya diancam dengan ancaman yang keras siapa yang melakukannya. Ini namanya kafir mu'ahad. Yang kedua namanya kafir musta'man. Kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Ini kafir dari luar negara, mau masuk ke negeri kita, diberikan perlindungan oleh kepala negara atau sebagian dari penduduk negara. Maka kafir yang seperti ini tidak boleh diganggu gugat. Iya, tidak boleh diganggu. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kalau ada dari kaum musyrikin yang ingin mendengar firman Allah, kemudian dia minta perlindungan keamanan supaya bisa masuk mendengarkan Al-Quran di negeri kaum muslimin, berikan jaminan keamanan supaya dia mendengar firman Allah. Kemudian sampaikan ia ke keamanannya, jaga keamanannya. Tadi perintah untungnya tidak boleh diperangi. Berdasarkan naf ayat. Kemudian yang ketiga adalah kafir dhimmi. Ini kafir sama-sama hidup di tengah kaum muslimin. Dia menepati peraturan kaum muslimin, bayar pajak atau membayar upeti, kemudian mengikuti peraturan kaum muslimin. Maka kafir yang seperti ini juga tidak boleh dibunuh. Iya. Selain dari tiga ini namanya kafir harbi. Kafir harbi ini selain dari tiga ini yang boleh diperangi, boleh dibunuh. Memerangi mereka dengan cara jihad, jihadnya dengan dua cara, dengan bentuk dua jihad yang telah kita sebutkan tadi. Sekarang saya kembali ya, melihat kejadian kasus Bali. Orang-orang yang diledakkan padanya bom, kafir apa mereka? Hah? Kalau dia turis berarti kafir musta'man. Ya. Sebab di bandara begitu turun, itu pemerintah ketika mencap, itu artinya pemerintah melindungi keberadaannya di Indonesia. Iya. Ini terhitung kafir musta'man. Tak boleh diganggu. Kalau memang ada kemungkaran dia lakukan, laporkan ke pemerintah. Bukan setiap orang yang melakukan. Iya. Kan begitu. Nah, di sini letak keindahannya Islam dalam mengatur sehingga tidak terjadi kekacauan. Dan ini kita lihat betul-betul aman di negeri-negeri yang menerapkan seperti Saudi Arabia, aman betul. Iya. Orang parkir mobilnya di luar, tidak ada yang curi. Iya. Orang berjalan